Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut ya untuk materi yang ketujuh mengenai persamaan diferensial dengan fungsi mx, y dan nx, y itu berbentuk linear tetapi tidak homogen ya. Jadi pertama-tama kita diberikan bentuk umum daripada persamaan diferensial jenis yang ketujuh ini, yaitu AX ditambah BY ditambah C dx ditambah PX ditambah QY ditambah R dy sama dengan 0 ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini ya, jadi perhatikan bentuknya. Ini merupakan fungsi M, dia berbentuk linear dan tidak homogen ya. Begitupun dengan fungsi N, ini juga berbentuk linear dan bukan termasuk fungsi homogen ya. Jadi untuk menyelesaikan atau untuk menentukan solusi daripada persamaan diferensial ini, sebelumnya kita telah bahas dalam dua kasus ya. Kasus pertama dengan kasus yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk kasus yang ketiga, sehingga nanti kita dapat menentukan bagaimana solusi daripada persamaan diferensial ini ya. Jadi jika kita tuliskan untuk kasus yang ketiga, jadi sebagai syarat kasus yang ketiga bahwa Px ya, jadi Px ditambah dengan QY ini dia tidak sama dengan sekian kali daripada AX ditambah BY ya. Jadi pada kasus yang sebelumnya, di mana untuk kasus pertama itu yang kita tinjau adalah bahwa bentuk ini dia sama dengan lambda kali ini ya, jadi N sama dengan lambda dikali M. Untuk kasus yang kedua bahwa PX ditambah QY itu sama dengan lambda dikali AX ditambah B. Nah, untuk kasus yang ketiga kondisinya seperti ini ya, bahwa bentuk ini itu tidak sama dengan sekian kali daripada bentuk ini. Jadi perhatikan, dalam hal ini yang kita tinjau hanya bagian yang memuat variabel X dan Y. Jadi untuk bagian konstantanya ini, yaitu konstanta C dengan konstanta R itu tidak kita libatkan ya. Jadi ini syaratnya sehingga persamaan diferensial tersebut dapat kita selesaikan dengan sesuai dengan prosedur pada kasus yang ketiga ini ya. Jadi ketika PD ini memenuhi kondisi seperti ini, bahwa PX ditambah QY tidak sama dengan sekian kali, jadi lambdanya ini suatu bilangan real ya, jadi lambda dikali AX ditambah BY ini terpenuhi, maka nanti persamaan diferensial ini kita tentukan solusinya dengan cara kita reduksi atau kita ubah persamaan diferensial ini menjadi PD homogen. Jadi menjadi persamaan diferensial homogen. Nah, bagaimana prosedurnya? Pertama-tama kita buat suatu pemisalan ya. Jadi kita misalkan, jadi sebagai pemisalan bahwa AX ditambah BY ditambah C ini kita misalkan itu sama dengan U. Jadi AX ditambah BY ya, ditambah C ini kita misalkan sama dengan U ya. Kemudian untuk fungsi N nya sendiri ini itu kita misalkan sebagai P ya. Jadi jika kita tuliskan berarti PX ditambah QY ditambah R itu sama dengan P ya. Jadi perhatikan prosedur sehingga nantinya PD di atas itu kita reduksi menjadi PD homogen ya. Jadi pertama-tama kita buat pemisalan seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan terlebih dahulu bahwa PD ini memenuhi kondisi untuk kasus yang ketiga ini ya. Nah, selanjutnya dari pemisalan ini, yang pertama bahwa AX ditambah BY ditambah C sama dengan U. Dari sini kita masing-masing ruas kita tuliskan diferensialnya ya. Jadi AX ditambah BY ditambah C itu diferensialnya adalah A dx, kemudian ditambah B dy ini sama dengan du ya. Jadi itu dia sama dengan du. Jadi kita tulis dia sama dengan du. Jadi untuk konstanta C-nya itu dia sama dengan 0 ya. Jadi A dx ditambah B dy itu sama dengan du. Ini merupakan bentuk diferensial dari pemisalan yang pertama. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua ini,
kita tuliskan juga persamaan diferensialnya, PX ditambah QY ditambah R. Bentuk diferensialnya yaitu P dx kemudian ditambah dengan Q dy. Ini dia sama dengan ruas kanan Pi menjadi dP ya. Jadi inilah bentuk diferensial berdasarkan apa yang kita misalkan ya. Jadi tujuan kita bentuk seperti ini karena nanti kita akan merumuskan dx dengan dy dari kedua persamaan ini ya. Jadi pertama kita rumuskan terlebih dahulu dx ya. Jadi dx itu dia sama dengan, jadi kita gunakan determinan matris ya untuk menentukan bagaimana rumus daripada dx ya. Jadi kita gunakan untuk matris karena di sini hanya terdiri dari dua persamaan dengan dua variabel, dalam hal ini dx dengan dy ya. Kita tentukan rumus daripada dx dengan menggunakan determinan matris ini. Jadi perhatikan untuk matrisnya ini. Jadi di sini nanti ada dua matris determinan matris yang akan kita bagi. Jadi sebagai yang penyebut terlebih dahulu. Nah, untuk untuk entry daripada matris pada bagian penyebut ini, itu kita ambil matris koefisien daripada bentuk ini. Jadi sebagai koefisien dalam hal ini adalah A, B, P dengan Q. Jadi bentuk itu sesuai dengan susunannya itu yang kita tulis pada matris pada bagian penyebut ini. Berarti A dengan B itu pada baris pertama, jadi A, kemudian B, kemudian P dengan Q itu pada baris yang kedua. Jadi seperti ini ya matrisnya kita bentuk. Nah, selanjutnya untuk matris pada bagian pembilang untuk dx, jadi untuk merumuskan dx A, jadi di sini dx itu koefisiennya ada A, ada P. Nah, pada matris pembilang itu A kita ganti dengan DU. Jadi letaknya dia pada kolom pertama ya, sesuai dengan letak daripada dx ini. Jadi A-nya kita ganti dengan DU. Berarti di sini DU. Kemudian untuk koefisien daripada DY itu tetap ya. Jadi ada B, ada Q. Jadi kita tulis B pada baris pertama ya. Pada baris pertama. Kemudian untuk baris yang kedua P kita ganti dengan DP. Jadi kita tulis dp ya. Kemudian untuk Q sendiri sebagai koefisien daripada dy itu tetap kita tulis. Jadi di sini sama dengan Q. Jadi inilah determinan matris 2x2 yang akan kita gunakan untuk menentukan bagaimana rumus daripada dx ya. Nah, jadi selanjutnya teman-teman ingat bagaimana menentukan determinan daripada matriks order 2x2. Jadi ini simbol tanda mutlak ini menyatakan determinan dari matris ini ya. Jadi untuk menentukan determinan matris untuk matris order 2x2, pertama yang kita kali, jadi kita lakukan kali silang. Pertama ini kita kali DU, kita kali ke Q, berarti hasilnya adalah Q DU ya. Kemudian dikurang, nah selanjutnya yang kita tuliskan hasil perkalian antara dp dengan B, berarti kita tulis B dp ya. Jadi ini per ya. Oke, nah selanjutnya untuk bagian penyebut prosesnya sama. Terlebih dahulu ini yang kita kalikan, berarti A dikali Q sama dengan AQ ya. Kemudian dikurang, jadi ingat setelah kita kalikan bagian ini kita kurang, kemudian dikurang dengan ini perkalian antara P dengan B, berarti dia hasilnya adalah BP. Oke, jadi inilah rumus daripada dx ya yang kita peroleh berdasarkan determinan pembagian dari dua determinan matris ini. Jadi dx itu sama dengan Q du dikurang B dp itu per AQ per AQ dikurang BP. Jadi ini untuk rumus dx. Nah, selanjutnya kita rumuskan untuk dy. Jadi untuk dy sama bentuknya ya. Jadi untuk dy kita terlebih dahulu tuliskan juga dalam bentuk determinan matriks ya. Jadi untuk sebagai bagian penyebut di sini sama ya. Jadi untuk dy itu juga dia menggunakan matriks ini pada bagian penyebut, yaitu A, B, kemudian di sini P, Q ya untuk baris yang kedua. Jadi ini Q ya. Nah, untuk matris pada bagian pembilang, jadi karena di sini dy, jadi sama prosedurnya ketika kita menentukan bentuk matris dari ini untuk dx ya. Jadi untuk dy itu
dy. Koefisien daripada X itu tetap kita tulis. Dia letaknya pada kolom pertama juga ya. Jadi A dengan P tetap kita tulis pada kolom pertama. Nah, sementara untuk kolom kedua, sesuai dengan letak daripada Y, ya. Ini B-nya kita ganti dengan nilai kanan atau DU. Q kita ganti dengan DP. Jadi B kita ganti DU, berarti dia di sini DU. Kemudian Q kita ganti dengan DP, berarti di sini DP. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan determinan masing-masing determinan dari matriks ini. Yang pertama bagian pembilang dulu. Oke, jadi pertama ini yang kita kalikan ke sini. Jadi A dikali DP berarti kita tulis. Jadi kita buatkan dulu pernya. Ya. Jadi pertama A dikali DP berarti A DP lalu dikurang kemudian P dikali DU. Jadi P dikali DU. Nah, selanjutnya untuk penyebut sama ya dengan bagian yang di atas. Dia hasilnya adalah AQ ini ya, dikurang dengan BP. Oke. Nah, di sini perhatikan di sini ya, sebagai penyebut yaitu AQ dikurang BP. Jadi di sini kita dapat melihat nantinya bahwa AQ dikurang BP itu jadi AQ dikurang BP. Jadi AQ dikurang BP ini dia nilainya tidak sama dengan 0 ya. Jadi dia memungkinkan untuk menjadi penyebut di sini karena nilai daripada AQ dikurang BP itu tidak sama dengan 0. Hal ini kita peroleh berdasarkan syarat daripada kondisi yang ketiga. Ketika PX ditambah QY itu tidak sama dengan lambda dikali AS ditambah BY, maka AQ dikurang BP itu dia tidak sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita lakukan substitusi. Jadi yang akan kita substitusi adalah apa yang kita misalkan. Jadi pada PD di atas ini nanti kita ganti dengan DU, DX kita ganti sesuai dengan rumusnya. Kemudian ini kita ganti dengan P sesuai dengan pemisalan dan DY ini ya kita ganti dengan rumus yang kita peroleh. Jadi kita ubah dari PD dalam variabel X y ini, nantinya kita hasilkan PD baru dalam variabel U dengan P. Ya, sehingga nanti dari situ kita peroleh persamaan diferensial homogen ya. Jadi selanjutnya kita substitusi. Ya, jadi maka kita substitusi bagian yang pertama ini sesuai dengan pemisalan dia sama dengan U. Jadi kita ganti di sana sama dengan U. Kemudian dx kita tuliskan berdasarkan rumus yang kita peroleh bahwa dx itu dia sama dengan Q du ya, lalu dikurang B dp ya. Ini per Q dikurang BP ya. Jadi ini hasil daripada dx ya. Kemudian selanjutnya untuk ruas yang untuk suku yang kedua ini kita substitusi juga bagian ini itu dia kita misalkan sama dengan P. Jadi di sini P. Kemudian dy itu kita peroleh hasilnya sama dengan ini ya. Jadi kita tuliskan bentuk dy berdasarkan hasil yang kita peroleh. Jadi kita tuliskan untuk dy-nya yaitu A dp dikurang P du kemudian per AQ dikurang BP ya. Jadi ini semua bagian telah kita substitusi ya berdasarkan pemisalan dan rumus daripada dy dan dx dengan dy. Selanjutnya ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang bentuk yang terakhir ini persamaan diferensial yang terakhir ini kita tunjukkan bahwa ini merupakan persamaan diferensial homogen ya. Jadi perhatikan di sini perhatikan bahwa setiap suku ini itu memuat per AQ dikurang BP. Jadi per AQ dikurang BP ini dapat kita coret dengan cara masing-masing ruas dari persamaan ini itu kita kali dengan AQ dikurang BP sehingga nanti AQ dikurang BP itu dapat kita coret. Nah, sehingga hasilnya yaitu U dikali dengan ini ya. Jadi kita tuliskan hasil itu U dikali dengan Q du kemudian ditambah B dp ya. Kemudian jadi per AQ dikurang BP-nya itu sudah hilang ya, sudah kita coret karena masing-masing ruas kita kali dengan ini. Nah, begitupun pada bagian yang kedua ini P dikali A dp dikurang P du
ini sama dengan 0. Jadi kita peroleh bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Nah, selanjutnya kita kumpulkan suku. Pertama-tama kita kumpulkan suku yang memuat DU. Jadi pada bagian ini itu DU-nya di sini, pada bagian yang kedua DU-nya pada bagian ini. Jadi kita kumpulkan, U-nya kita kali masuk ke sini ya. Jadi kita tuliskan U. Jadi terlebih dahulu Q-nya kita tulis, jadi Q dikali U. Nah, DU-nya nanti kita tulis sekalian ya. Kemudian ini kita kali ke sini, jadi kita kali ke bagian yang memuat DU, berarti dikurang P, jadi dikurang P pi ya, jadi P pi. Kemudian di sini DU-nya kita tulis pada bagian luar. Nah, selanjutnya kita kelompokkan bagian yang memuat DP. Berarti ini dulu yang bertanda positif, berarti pi-nya kita kali ke A, berarti hasilnya adalah AP. Kemudian bagian ini yang memuat DP, berarti U kita kali masuk ke sana, karena di sana dikurang B, berarti di sini kurang, kemudian BU ya. Kemudian ini kita kalikan dengan DP pada bagian luar. Oke, ini sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang perhatikan PD yang terakhir ini. Jadi ingat, PD yang terakhir ini dia dalam parabol U dengan P ya. Nah, perhatikan untuk bagian DU ini dia dikalikan dengan fungsi ini, di mana di sini parabol U, di sini parabol P. Q dengan Q dengan P itu dia bilangan real ya. Dia sebagai koefisien dalam hal ini. Nah, perhatikan ini merupakan fungsi homogen berderajat 1 karena U-nya pangkat 1, P-nya juga pangkat 1. Berarti ini merupakan fungsi homogen berderajat 1. Dan selanjutnya yang kedua ini P-nya juga berpangkat 1, U-nya juga berpangkat 1. Berarti ini merupakan fungsi homogen berderajat 1, sehingga PD yang dihasilkan ini itu merupakan PD homogen ya, berderajat 1. Jadi PD yang terakhir di atas itu ini ya, PD yang terakhir di atas itu dia merupakan PD homogen dengan derajat 1 ya. Nah, setelah kita dapatkan PD homogen seperti ini, selanjutnya kita selesaikan ini dengan prosedur sebagaimana yang tadi dijelaskan mengenai PD homogen ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung bahas contohnya bagaimana menentukan solusi dari persamaan diferensial yang memenuhi kasus yang ketiga. Jadi perhatikan untuk kasus yang ketiga itu bahwa PX ditambah Q itu dia tidak sama dengan sekian kali daripada AX ditambah B. Jadi tidak ada nilai lambda yang memenuhi sehingga bentuk ini sama dengan ini. Sehingga bentuk ini sama dengan lambda dikali AX ditambah B. Jadi tidak ada nilai lambda yang memenuhi. Nah, itulah kondisi yang ketiga ya, untuk kasus yang ketiga. Nah, kita bahas untuk soal ya. Sebagai contoh yang pertama pada bagian ini. Misalnya contoh 1, kita diberikan suatu persamaan diferensial 2x dikurang 5y, jadi 2x dikurang 5y, kemudian ditambah 3 dx ya, kemudian dikurang 2x ditambah 4y ditambah dengan 4y, kemudian dikurang 6 ya. Di sini dy ini sama dengan 0. Oke, ini sebagai contoh yang pertama. Jadi persamaan diferensialnya yaitu 2x dikurang 5y ditambah 3 dx dikurang 2x ditambah 4y dikurang 6 dy. Nah, sebelum kita lanjut untuk penyelesaiannya, kita uji dulu apakah PD ini memenuhi kondisi untuk kasus yang ketiga atau tidak. Jadi caranya perhatikan. Di sini kita lihat untuk bentuk pada bagian ini ya. Jadi boleh kita mulai menguji pada bagian ini. Teman-teman boleh menguji memulai dari sini ya. Jadi misalkan kita uji dengan menggunakan ini ya. Jadi pada bentuk ini perhatikan 2x. Pada bentuk yang kedua di sini juga 2x. Berarti bentuk ini 2x kita peroleh dari ini 2x juga dengan ini dikali dengan 1. Jadi untuk memperoleh 2x ini, maka 2x ini kita kali 1. Nah, sekarang jadi faktor pengalinya adalah dikali 1 ya. Jadi dikali 1. Nah, sekarang coba kita bentuk ini kita kalikan 1. Apakah hasilnya sama dengan pada bentuk yang kedua? Ternyata berbeda ya. Min 5y dikali 1 tetap min 5y. Sementara pada bentuk yang kedua dia adalah 4y. Berarti berbeda. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka PD ini memenuhi kasus yang ketiga ini. Ya, jadi cukup sederhana mengujinya. Ambil saja salah satunya.
ya. Kemudian bandingkan setelah kita dapatkan pengalinya, terapkan pada suku yang memuat variabel lain. Apakah dia sama hasilnya ketika dikali dengan faktor pengali itu. Jadi dalam hal ini berbeda ya. Jadi karena 2x kita kali 1 hasilnya 2x. Berarti ini jika dikali 1 pada kasus yang ketiga dia tidak sama dengan ini. Karena ini hasilnya adalah minus 5y. Sementara pada bagian yang kedua dia 4y. Jadi untuk kasus untuk soal yang pertama ini dia memenuhi kasus yang ketiga. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaiannya? Sebagaimana penjelasan sebelumnya ya, bahwa untuk menentukan penyelesaian daripada PD ini yang memenuhi kasus yang ketiga ini, maka PD ini kita reduksi menjadi PD homogen dengan cara pertama-tama kita misalkan. Jadi kita buat pemisalan. Misalkan bahwa bentuk ini 2x dikurang 5y ditambah 3 ya. Jadi kita misalkan bahwa ini dia sama dengan U. Kemudian bentuk yang kedua bisa yang dimisalkan itu berbagian dalam kurung saja ya, tanpa mengikutkan tanda negatif. Jika teman-teman buat pemisalan lain dengan mengikutkan tanda negatif ini juga boleh ya. Jadi di sini kita ambil saja bagian dalam kurung ini sebagai Pi. Jadi jika dituliskan yaitu 2x ditambah 4y dikurang 6 ini sama dengan Pi ya. Jadi ini pemisalan kita. Nah, selanjutnya dari pemisalan ini kita akan menentukan bagaimana rumus daripada dx dengan dy dalam bentuk du dp atau du dp ya. Jadi dari pemisalan ini kita akan menentukan bagaimana rumus dx dengan dy dalam bentuk du dengan dp ya. Nah, jadi pertama masing-masing, jadi untuk bagian ini dulu ya, masing-masing ruas dari bentuk ini itu kita tuliskan diferensialnya. Untuk 2x dikurang 5y ditambah 3 itu diferensialnya dia adalah 2 kali dx dikurang 5 dy ya. Jadi untuk ini dia diferensialnya adalah ini 2 dx dikurang 5 dy. Nah, ini dia sama dengan u, bentuk diferensialnya kita tulis du. Nah, sekarang bentuk yang kedua kita tuliskan seperti ini. 2x ditambah 4y dikurang 6 kita tuliskan diferensialnya dia adalah 2 dx ya. Jadi bentuk ini kemudian ditambah dengan 4 dy ya. Untuk bagian konstanta minus 6 nya itu 0 ya. Nah, ini sama dengan pi, diferensialnya kita tulis dp. Oke. Nah, selanjutnya dari kedua persamaan ini kita rumuskan untuk dx dengan dy. Jadi penjelasan sebelumnya untuk menentukan rumus dx kita menggunakan determinan matriks ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan metode lain, misalnya metode substitusi atau eliminasi, sehingga nanti kita peroleh rumus daripada dy dx ataupun dy. Jadi dalam hal ini yang kita gunakan determinan matriks ya, dengan menggunakan determinan matris. Jadi yang pertama matris yang kita maksud ini sebagai untuk determinan matris koefisien, ini yang bersesuaian dengan dx ya, matris yang bersesuaian dengan dx. Jadi untuk matris koefisiennya kita tuliskan koefisien-koefisiennya. Untuk d sendiri dia letaknya pada kolom pertama ini ya. Jadi koefisiennya 2 dengan 2. Jadi kita tulis pada kolom pertama 2 dengan 2. Untuk dy dia koefisiennya kita letakkan pada kolom yang kedua, minus 5 dengan 4. Jadi kita tulis minus 5 dengan 4. Jadi ini merupakan determinan matris koefisien ya. Nah, sementara untuk matris pada bagian pembilang ya, karena yang kita rumuskan di sini adalah dx. Karena yang kita rumuskan di sini adalah dx, maka pada kolom pertama ini ya, koefisien daripada x kita ganti dengan nilai kanan ini. Jadi u 2 kita ganti dengan du. Jadi kita tulis di sini du. Kemudian 2 ini sebagai koefisien dx ini juga kita ganti dengan dp ya, yang letaknya pada baris yang kedua. Nah, sementara untuk koefisien dy yang letaknya pada kolom kedua itu tetap kita tulis. Berarti di sini minus 5 dengan 4. Oke, itulah matris yang akan kita tentukan determinannya ya. Nah, untuk bagian pembilang, jadi kita buat pernya dulu. Nah, untuk bagian pembilang itu determinannya kita kali silang seperti ini ya. Jadi du dikali 4 berarti dia adalah 4 du. Kemudian kurang ya. Kemudian dp dikali dengan minus 5.
DP dikali minus 5 hasilnya adalah minus 5 DP. Karena di sini kurang berarti ketemu dengan minus 5 berarti dia sudah tambah. Jadi ditambah 5 DP ya. Jadi ini hasil determinan daripada matris yang pertama sebagai pembilang itu ya. Nah, sekarang untuk bagian penyebut kita tentukan juga dengan cara yang sama determinannya. 2 dikali 4 itu sama dengan 8 ya, kemudian dikurang 2 dikali minus 5 itu minus 10, karena di sini kurang berarti dia sudah jadi plus 10 ya. Jadi plus 10 ini itu hasil dari kurang minus 10, berarti sama saja kita tambah 10 ya. Nah, di sini kita dapat menentukan bahwa di sini dia per 18 ya, jadi boleh langsung kita tulis saja di sini 8 ditambah 10 itu dia per 18 ya. Jadi sebagai penyebutnya dia 18. Nah, selanjutnya kita rumuskan untuk dy sama dengan, jadi sama prosedurnya ya pada bagian dx. Pertama kita buatkan untuk determinan matrisnya, untuk penyebutnya sama dengan matris ini ya. Jadi langsung kita tulis 18 ya. Jadi untuk sebagai penyebut. Nah, pembilang itu menyelesaikan letak daripada y. Kembali ke sini, jadi dy di sini tuh kita, karena di sini dia letaknya di bagian yang kedua ya, dia diletakkan pada kolom kedua. Jadi koefisien daripada x itu 2 dengan 2. Kalau pada kolom pertama tetap kita tulis, pada kolom kedua sebagai letak daripada dy, koefisiennya kita ganti dengan nilai kanan, yaitu du dengan dp. Jadi minus 5 kita ganti dengan du. Seperti di sini ya, karena pada baris pertama 4 kita ganti dengan DP pada baris yang kedua. Oke, itulah bentuk matrisnya. Nah, selanjutnya kita tentukan determinan untuk matris pada bagian penyebut pembilang ya. Jadi ini yang kita kali 2 dikali DP berarti kita tulis 2 DP. Ingat, setelah kita kalikan pada bagian itu kita kurang. Nah, selanjutnya ini lagi kali ke sana ya. Jadi 2 dikali DU berarti hasilnya adalah 2 DU ini per 18. Oke, ini kita sudah peroleh rumus untuk DX, rumus untuk DY, dan dari pemisalan ini. Nah, selanjutnya kita substitusi ya. Jadi kita substitusi, jadi kita tulis maka, nah yang pertama kita substitusi U sama dengan, jadi ini sama dengan U, berarti pada soal ini sebagai U. Jadi kita ganti 2x dikurang 5-nya ditambah 3 sebagai U. Jadi U, kemudian dx dia sama dengan ini yang kita peroleh. Jadi kita ganti dx dengan bentuk ini ya. Oke, jadi ini saja kita langsung ambil ya. Jadi kita copy saja bentuk ini. Jadi ini sebagai dx. Oke, jadi ini sebagai dx. U-nya kita geser dulu ke bawah ya. Jadi di sini U. Kita geser dulu ke samping ya. Oke. Nah, selanjutnya ditambah karena bentuknya pada persamaan itu dia kurang, jadi dikurang ini sama dengan Pi. Jadi kita ganti itu sama dengan Pi dikali dengan dy, di mana dy sendiri rumusnya sama dengan ini. Jadi kita ganti dy dengan bentuk ini ya. Jadi kita ganti dy dengan ini. Nah, kita tuliskan pada bentuk yang di bawah. Jadi di sini ya. Kita letakkan sebagai dy-nya. Nah, ini dia sama dengan 0. Jadi di sini terlihat itu bahwa persamaan diferensial yang kita hasilkan itu dalam variabel U dengan P. Jadi kita reduksi persamaan diferensial dalam variabel X menjadi persamaan diferensial dalam variabel U dengan P dengan cara pemisalan seperti ini. Jadi nantinya ini jika kita sederhanakan, maka nanti kita akan melihat bahwa ini merupakan persamaan diferensial homogen ya. Oke, jadi lanjut. Nah, sekarang langkah selanjutnya per 18 ini dapat kita coret. Masing-masing ruas dari persamaan ini itu kita kali 18. Berarti pada bagian ini menjadi U dikali 4DU kemudian ditambah 5 DP ya. Jadi per 18-nya kita coret. Kemudian di situ kurang P. Kita tulis bentuk ini juga. Jadi 2 kali DP dikurang 2 kali DU. Oke, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi per 18 juga hilang. 0 juga kita kali 18 sama dengan 0. Oke. Nah,
Setelah per 18-nya kita coret, selanjutnya dari hasil ini itu kita kumpulkan suku yang memuat DU. Jadi pada bagian ini ada DU, pada bagian ini ada DU. Ya, jadi kita kumpulkan kedua suku itu. Jadi yang pertama ini itu jadi U-nya kita kali masuk, berarti hasilnya adalah 4U. Kemudian DU-nya nanti ya kita tulis minus P, kita kali ke sana berarti ditambah 2P. Jadi ditambah 2P, baru DU-nya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita kumpulkan suku yang memuat DP. Jadi yang pertama ini ya. Jadi U-nya kita kali masuk, berarti jadi langsung kita tambah ya, karena pertama yang kita tulis adalah bentuk yang bernilai positif ini. Jadi U dikali dengan 5 DP, berarti hasilnya dia adalah 5U, jadi DP-nya nanti di luar ya. Kemudian minus P kita kali ke sini, berarti dikurang 2P DP. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, perhatikan PD yang terakhir itu merupakan PD homogen derajat 1. Jadi di sini U-nya pangkat 1, di sini P-nya pangkat 1. Berarti ini fungsi homogen fungsi homogen derajat 1. Bagian yang kedua, U-nya pangkat 1, P-nya pangkat 1. Berarti ini juga merupakan fungsi homogen derajat 1. Sehingga persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial homogen dengan derajat 1. Ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan PD homogen ini dengan melakukan suatu pemisalan ya. Jadi ini teman-teman ingat bagaimana menyelesaikan atau menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial homogen. Jadi di sini kita akan selesaikan, kita misalkan bahwa jadi teman-teman pilih di sini itu ada dua variabel, ada U, ada P. Jadi pemisalannya ada dua yang mungkin bisa kita ambil U sama dengan TP, atau bisa kita memisalkan bahwa P sama dengan TU. Jadi silakan dipilih salah satu di antara kedua ini ya sebagai pemisalan yang akan kita gunakan. Jadi di sini misalkan kita gunakan bentuk ini saja, U sama dengan TP ya. Jadi itu yang kita gunakan nantinya untuk menentukan solusi daripada PD ini. Jadi misalkan U itu sama dengan T dikali P. Ya, jadi itu. Nah, dari pemisalan ini kita akan jadi dari pemisalan ini kita akan tentukan rumus daripada DU. Ya, kita akan tentukan rumus daripada DU dari pemisalan ini. Ya, nah sekarang U sama dengan TP. Berarti jika masing-masing ruas kita tuliskan diferensialnya, berarti U menjadi DU. Nah, ini sama dengan, sementara untuk T dikali P, itu bentuk diferensialnya adalah T, kemudian dikali dengan DP, ditambah dengan P dikali dengan DT. Ya, jadi ini bentuk diferensial dari T dikali P. Dia sama dengan T dP ditambah P ditambah P dt. Ya, jadi kita peroleh di sini bahwa DU sama dengan ini. Nah, selanjutnya untuk pemisalan ini dan rumus daripada DU ini kita substitusi ke persamaan homogen di ini ya. Jadi U-nya ingat kita ganti dengan TP, DU berarti ini ya, kita ganti dengan ini. Oke, kita substitusi, berarti hasilnya 4U, berarti dia hasilnya adalah 4TP. Lalu ditambah dengan 2P-nya tetap ya. Jadi yang kita ganti hanya U dengan DU berdasarkan dua hubungan ini ya. Nah, ini jadi 2P. Nah, DU-nya itu kita peroleh dia sama dengan T dP ditambah P dt ya. Oke, jadi untuk bagian yang pertama ini hasil sama dengan ini. Bagian yang kedua, lanjut ya, pada bagian yang kedua ini U-nya kita tetap ganti dengan ini. Berarti bisa kita tulis pada bagian bawah ya. Jadi 5U itu sama saja dengan 5 kali TP ya. Jadi 5U itu sama dengan 5 kali TP, baru dikurang dengan 2P, lalu DP. Ya, nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi ingat bahwa yang kita substitusi pada bagian ini itu adalah U kita ganti dengan TP dan DU kita ganti dengan ini. Ya, sehingga diperoleh hasil bentuk yang terakhir ini. Nah, selanjutnya dari bentuk yang terakhir ini kita kumpulkan lagi. Kan ingat, jadi kita ubah di sini persamaan diferensialnya dalam variabel U dengan P, kita ubah dalam bentuk variabel T dengan P. Jadi kita kumpulkan suku-suku yang memuat DT. Jadi ingat untuk PD homogen itu untuk menyelesaikan suatu PD homogen, maka PD homogen itu kita ubah menjadi PD
variabel terpisah. Jadi nanti ini setelah kita sederhanakan, maka kita peroleh bahwa ini merupakan persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi langkah selanjutnya pada bagian ini ya, ruas kiri ini kita kumpulkan terlebih dahulu, boleh suku yang memuat DP, boleh pertama-tama kita kumpulkan suku yang memuat DT. Jadi misalkan kita kumpulkan yang memuat DT, pada bagian ini yang DT hanya ada di sini. Ya, hanya ada di sini, berarti bagian yang di luar kita kali ke sana. Berarti hasilnya adalah P-nya dapat langsung kita kali masuk ke sini ya. Jadi hasilnya adalah 4T Pi kuadrat ditambah 2Pi kuadrat. Lalu pada bagian luar kita tulis DT. Oke, ini untuk suku yang memuat DT. Kemudian kita kumpulkan suku yang memuat DP. Berarti dia letaknya di sini ya, dengan ini. Nah, sekarang ini kita kali masuk jadi ditambah. Nah, perhatikan pada bagian ini ada T. Jadi T-nya kita kali masuk ke sini langsung. Berarti hasilnya adalah 4T kuadrat Pi. Jadi di sini kita kali T, ini juga kita kali T. Berarti ditambah 2Pi T. Nah, ini untuk bagian yang di sini ya, yang memuat DP. Nah, sekarang kita tambahkan, kita lanjut pada bagian ini. Di sini ada 5TP dikurang 2Pi DP. Nah, itu juga kita satukan sama dengan bentuk ini. Jadi ditambah, kita tulis ini pada bagian bawah yaitu 5TP kemudian dikurang 2Pi. Nah, ini dia DP sama dengan 0. Oke, ini sudah kita satukan antara suku-suku yang memuat DT dengan suku-suku yang memuat DP. Nah, selanjutnya kita untuk bagian ini di sini P kuadrat ada, di sini juga ada. Bentuk itu dapat kita faktorkan ya. Jadi P kuadratnya kita keluarkan. Berarti dalam kurung tersisa 4T. Jadi dalam kurungnya yaitu 4T ditambah dengan 2. Oke, ini DT. Jadi ini untuk bagian DT. Kemudian ditambah. Nah, sekarang pada bagian ini sebelum kita faktorkan seperti ini, ada suku yang sejenis, yaitu 2PT dengan 2TP. Itu dua sejenis ya, hanya letak T dengan P yang berbeda. Namun keduanya itu dia sejenis, jadi dapat dioperasikan. Jadi perhatikan di sini. Pada bagian ini ada Pi, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Berarti Pi-nya yang kita faktorkan. Jadi Pi keluar, berarti di sini menjadi 4T kuadrat. Ya, ingat tadi 2PT dengan 2TP itu sejenis sehingga bisa dioperasikan. Dia hasilnya adalah 2 tambah 5 7. Berarti pada bagian itu dia sama dengan 7. Nah, karena P-nya kita keluarkan berarti menjadi dia 2T 7T. Jadi 2PT ditambah dengan 5TP itu sama dengan 7TP. Nah, sekarang P-nya kita keluarkan berarti tersisa 7T ya. Nah, ini kita keluarkan juga P-nya berarti dia tersisa minus 2. Jadi dikurang 2. Kemudian DP ini sama dengan 0. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini merupakan persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, karena di sini DT, berarti variabel P kuadrat perlu kita hilangkan. Begitupun pada ruas yang kedua, suku yang kedua ini, karena di sini DP, maka bentuk ini yang dalam kurung ini juga kita perlu hilangkan juga. Jadi pertama untuk melakukan itu, masing-masing ruas dari persamaan ini kita bagi dengan P kuadrat, karena pada bagian ini P kuadrat yang akan dihilangkan. Pada bagian ini yang memuat variabel T juga akan kita hilangkan. Berarti masing-masing ruas dari persamaan ini kita bagi dengan P kuadrat dengan ini. Kita bagi dengan P kuadrat, kita bagi juga dengan 4T kuadrat ditambah 7T dikurang 2. Nah, sekarang dengan melakukan itu maka hasilnya dia adalah pada bagian ini itu kita peroleh. Jadi ketika bentuk ini dibagi dengan P kuadrat dengan ini, maka P kuadratnya kita coret, yang tersisa adalah 4T ditambah 2 per ini ya. Jadi karena itu juga menjadi pembagi, jadi 4T kuadrat ditambah 7T dikurang 2, lalu di sini DT. Nah, selanjutnya ditambah suku ini juga kita bagi dengan P kuadrat dengan ini. Kita bagi juga dengan ini, berarti pada bagian ini dia tersisa P per P kuadrat itu dia adalah 1/P. Ya, karena ini juga kita bagi dengan 4T kuadrat ditambah 7T dikurang 2T, maka bentuk ini kita coret, jadi tersisa 1/P.
DP. Ya, nah ini sama dengan 0. Oke, ini sudah kita lihat bahwa ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah, di mana dt pada bagian ini tidak muncul variabel p, di sini dp pada bagiannya ini tidak muncul variabel t. Nah, selanjutnya kita selesaikan ini dengan cara integral ya. Jadi dapat langsung kita integralkan. Bentuk ini jika kita integralkan berarti dapat kita tulis ini terlebih dahulu ya untuk variabel apa yang memuat dt. Jadi kita tuliskan bentuk selanjutnya dalam bentuk integral. Jadi 4t ditambah 2, ini juga 4t kuadrat ditambah 7t dikurang 2 dt. Nah, ini kita integralkan. Bagian yang kedua juga integral dari 1/p dp. Nah, ini sama dengan, dan ingat ketika ruas kiri ini kita setiap sukunya kita integralkan, maka 0 dia menjadi konstan. Jadi dia sama dengan c. Jadi 0 itu kita ganti dengan c pada langkah di mana bagian ini kita integralkan ya. Nah, berikutnya untuk di sini kita peroleh dua bentuk integral, di mana pada bagian ini itu nanti karena di sini bentuknya 1/p dp, maka hasil integralnya ini dia sama dengan ln pi ya. Jadi ini cukup sederhana pada bagian ini. Nah, di sini kita akan fokus pada bagian ini sebagai bentuk integral. Di sini yang akan kita integralkan adalah fungsi rasional, di mana pangkat pembilang di sini pangkat t tertingginya adalah 1, sementara penyebut itu pangkat t tertingginya adalah 2. Nah, jika kondisinya demikian, maka untuk fungsi rasional ini pertama-tama kita ubah bentuknya ya. Jadi perhatikan caranya untuk menyelesaikan bentuk fungsi rasional yang seperti ini ya, di mana pangkat penyebut itu lebih tinggi daripada pangkat pembilang. Jadi kita tuliskan dulu bentuk ini karena nantinya ini akan kita ubah bentuknya ya. Jadi kita tulis 4t, jadi kita tulis dalam bentuk pecahan ya. Jadi pernya dulu. Jadi kita tuliskan untuk pembilangnya yaitu 4t ditambah 2. Penyebutnya ini 4t kuadrat ditambah 7t dikurang 2 itu kita faktorkan ya. Jadi jika bisa difaktorkan, kita faktorkan. Di sini ada 4t kuadrat, berarti nanti faktornya itu 4t, bisa 4t dengan t ya. Jadi 4t dikali t itu hasilnya adalah 4t kuadrat. Minus 2 kita pilih sehingga nanti ketika dioperasikan kita peroleh 7t. Yang memenuhi faktornya dia adalah, karena di sini positif 7, berarti di sini 2, di sini 1, di sini plus, di sini kurang, agar dia minus 2. Nah, ini jika kita kalikan, ini sama dengan di atas. Artinya ini merupakan pemfaktoran dari bentuk yang di atas, yaitu 4t dikurang 1 dikali t ditambah 2. Nah, ini bentuk. Jadi dari bentuk ini, jadi di sini kita peroleh jadi perhatikan penyebutnya kita faktorkan menjadi dua bentuk linear yang berbeda, yaitu 4t dikurang 1 dengan t ditambah 2. Nah, bentuk ini kita urai menjadi dalam dua bentuk. Jadi karena faktornya hanya ada 2 saja ya, jadi ini dengan ini, berarti nanti kita ubah dia dalam dua bentuk. Jadi kita ubah dan menjadi dua bentuk ya. Jadi di sini tambah, kemudian per ya. Jadi karena faktornya hanya ada 2 saja, jadi 2 saja suku yang kita tulis pada ruas kanan. Jadi yang pertama kita gunakan faktor yang pertama ini 4t dikurang 1, kita tulis pada bagian ini. Untuk faktor yang kedua kita tulis di sini t tambah 2. Nah, sementara pada bagian pembilang kita tuliskan huruf A dengan B. Jadi langkah selanjutnya kita cari berapa nilai A dengan B yang memenuhi bahwa ini sama dengan ini. Ya, jadi nanti setelah kita peroleh nilai A dengan B, maka bentuk ini ketika diintegralkan sama saja bentuk ini yang kita integralkan. Ya, jadi kita ubah dalam bentuk penjumlahan seperti ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan nilai A dengan B? Perhatikan ya. Pertama-tama, langkah selanjutnya masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali dengan penyebut ini. Jadi untuk ruas kiri ini ketika dikali dengan penyebut ini, maka tersisa bagian pembilangnya saja, yaitu 4t ditambah 2. Karena 4t karena untuk penyebutnya itu kita coret semua ya. Karena ini kita kali dengan penyebut, berarti hasilnya adalah 4t ditambah 2 karena penyebutnya kita coret. Nah, sekarang untuk ruas kanan juga kita kali dengan ini. Pertama pada bagian ini
A per 4T dikurang 1 dikali dengan ini, dia hasilnya T ditambah 2 dikali A. Jadi untuk faktor 4T dikurang 1 dicoret dengan ini. Ya, karena jadi perhatikan yang jadi pengali adalah ini secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk suku yang kedua yang memuat B, ini kita kalikan juga dengan ini. Berarti setelah kita kalikan ke sana, T tambah 2-nya dengan ini kita coret. Yang tersisa adalah 4T dikurang 1 dikali B. Ya, jadi bentuknya sederhana seperti ini ya. Jadi lebih sederhana seperti ini tanpa penyebut. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai T sehingga nanti nilai A dengan B kita peroleh. Nah, pertama misalkan kita akan menentukan nilai A. Ya, jadi karena di sini ada dua yang akan kita tentukan, yaitu nilainya A dengan B, maka nilai T itu kita pilih sebanyak 2. Ya, jadi kita pilih sebanyak 2. Nah, agar lebih sederhana dalam perhitungan, ketika A yang akan kita hitung, maka di sini kita pilih T sehingga bentuk ini 0. 4T dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita pilih, jadi ketika kita akan menentukan nilai A, maka kita pilih T sehingga bentuk ini sama dengan 0. Sama saja kita tentukan kita pilih T sebagai pembuat 0 dari bentuk ini. 4T dikurang 1, dia pembuat 0-nya adalah 1/4 ya. Jadi pembuat 0-nya untuk 4T dikurang 1 adalah 1/4. Jadi 1/4 pada saat kita substitusi ke sini, maka bentuk ini dia sama dengan 0. Sehingga secara keseluruhan yang memuat B ini dia sama dengan 0. Jadi pertama kita pilih T sama dengan 4. Berarti nanti kita peroleh nilai ya. Jadi untuk T sama dengan 1/4, kita substitusi ke sini. Masing-masing ruas dari bentuk ini. Pertama untuk ruas kiri, di sini ada T, kita ganti dengan 1/4. Jadi 4 dikali 1/4 hasilnya adalah 1, ditambah 2 berarti 3. Jadi untuk ruas kiri dia sama dengan 3. Nah, selanjutnya ruas kanan pada bagian ini kita ganti dengan 1/4. Jadi 1/4 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 1/4 ditambah 2 hasilnya adalah 9/4 ya. Jadi 9/4 lalu kita tulis A. Sementara untuk pada bagian ini kita ganti T-nya dengan 1/4, maka di sini hasilnya adalah 4 dikali 1/4 1, 1 dikurang 1 0, 0 dikali B sama dengan 0. Jadi untuk suku ini dia sama dengan 0. Berarti yang kita tulis hanya hasil daripada ini, yaitu 9/4A. Nah, dari sini kita peroleh bahwa A itu sama dengan, jadi 9/4-nya kita tulis pada ruas kiri, pada bagian yang mematikan ya. Hasilnya dia adalah 4 kali 3, 12. 9 kita jadikan dia penyebut. Berarti A sama dengan 12/9 dapat disederhanakan. Masing-masing kita bagi 3, 12 bagi 3, 4. Kemudian 9 bagi 3, 3. Oke, jadi A-nya kita peroleh sama dengan 3. Nah, selanjutnya, jadi kita sudah peroleh A. Selanjutnya kita pilih lagi nilai T, sehingga nanti nilai B kita peroleh. Nah, sama prosedurnya tadi, ketika nilai B yang kita akan tentukan nilainya, maka pada bagian ini kita pilih T sehingga T tambah 2 sama dengan 0. Artinya kita ambil T sebagai pembuat 0 dari bentuk ini. T tambah 2, pembuat 0-nya adalah T sama dengan minus 2. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk T sama dengan minus 2, kita substitusi lagi ke atas. Jadi pertama kita ganti ke sini, kita ganti T-nya dengan minus 2. Berarti 4 kali minus 2, minus 8, ditambah 2 berarti minus 6. Jadi untuk ruas kiri hasilnya adalah minus 6. Nah, selanjutnya T minus 2 kita ganti ke sini. Berarti di sini 2 dikurang 2, 0. 0 dikali A sama dengan A. Berarti pada bagian ini dia sama dengan 0. Oke, langsung ke sini. T-nya kita ganti dengan minus 2, berarti 4 dikali minus 2, minus 8, dikurang 1, min 9. Jadi di sini minus 9, B. Nah, dari sini kita peroleh bahwa B sama dengan, jadi karena sama-sama negatif, berarti ini bisa ditulis bahwa B sama dengan 6/9 ya. Jadi masing-masing ruas kita bagi dengan minus 9, berarti kita peroleh ini 6/9 dapat kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Jadi kita peroleh bahwa B sama dengan 2/3. Nah, setelah nilai A dengan B kita peroleh, kita bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi bentuk ini, di mana A-nya 4/3, B-nya 2/3, sehingga bentuk integralnya nanti ini bisa kita selesaikan dengan cara kita integralkan bagian ini dengan ini ya. Jadi kita lanjut. Pertama untuk ini ya, langsung kita tulis dalam bentuk integral. Ini karena kita telah urai menjadi bentuk seperti ini,
Sehingga untuk mengintegralkan ini itu sama saja bentuk ini yang kita integralkan, ya. Jadi yang pertama A-nya itu kita peroleh 4/3, langsung kita tulis 1/3 dikali dengan integral bentuknya dia adalah, jadi lihat bentuk ini ya. Di sana dia per 4T dikurang 1. A-nya itu adalah 4/3. 4/3 sepertiga yang kita tulis di sini, 4-nya kita simpan di sini. Lalu di T. Jadi alasannya kenapa kita simpan 4 di sini, karena nanti 4 ini sebagai turunan dari penyebut terhadap T. 4T dikurang 1 jika diturunkan hasilnya adalah 4. Nah, itu ada teknik integral, jika bentuknya demikian nanti akan dapat secara langsung kita tentukan hasilnya ya, ketika penyebut diturunkan hasilnya sama dengan pembilang. Jadi nanti kita lanjut ini. Nah, sekarang untuk bagian ini B-nya di sini kita perlu dia sama dengan 2/3. Jadi langsung kita tuliskan saja dia di sebelum integral, jadi 2/3 lalu dikali dengan ini ya. Jadi B-nya kita tuliskan pada bagian ini. Jadi untuk bentuk fungsinya yang akan diintegralkan yaitu di sana dia per T ditambah 2. Jadi T ditambah 2, karena B-nya kita tulis di sini maka ini seperti tambah 2. Jadi B-nya kita tulis secara keseluruhan. Karena T tambah 2 jika diturunkan hasilnya sama dengan 1. Ya. Lalu di sini DT ya. Jadi di sini DT. Nah, kemudian untuk suku berikutnya, untuk bentuk integral berikutnya adalah ini. Integral 1/pi dpi ya. Nah, itu kita tuliskan untuk bagian berikutnya. Jadi di sini ya. Jadi kita tulis pada bagian bawah, jadi ditambah integral 1/pi dpi, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil integral dari masing-masing bentuk integral ini. Jadi sepertiga kita tulis integral 4/4T dikurang 1 terhadap T, itu dia sama dengan, perhatikan bentuknya ini, karena penyebut ketika diturunkan hasilnya sama dengan pembilang, maka integral ini dia hasilnya adalah ln daripada penyebut, yaitu ln 4T dikurang 1 ya. Jadi itu tadi alasannya kenapa 4 kita tuliskan pada bagian ini, karena 4 ini merupakan turunan daripada penyebut, sehingga jika bentuknya demikian maka hasilnya adalah ln 4T dikurang 1, ln dari penyebut ya, lalu ditambah dengan 2/3. Nah, serupa dengan ini, karena di sini penyebutnya T ditambah 2, turunannya adalah 1 sama dengan pembilang, maka dia hasilnya adalah ln daripada penyebut itu, yaitu ln T ditambah 2. Kemudian ditambah bagian ini juga dia 1/p, jadi P penyebut ini kita ketika diturunkan terhadap P dia sama dengan 1, maka bentuk ini dia juga berbentuk ln, yaitu ln penyebut, ln P. Nah, ini dia sama dengan C ya. Jadi inilah hasil integral untuk ruas kiri sama dengan sekian. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini sebagai solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan ya. Jadi untuk menyederhanakan, perhatikan di sini, karena di sini ada per 3, berarti bentuk ini masing-masing ruas dapat kita kali 3. Jadi bentuk ini kita kali 3, sepertiganya kita coret, dia menjadi ln 4T dikurang 1. Kemudian pada bentuk yang kedua kita kali 3, berarti tersisa 2 kali ln, 2-nya juga dapat kita coret ya. 2 kita hilangkan, jadi tadi kita kali 3 berarti 3 kita coret, tersisa 2. Nah, 2 kita dapat hilangkan pada bagian ini, kita tulis dia, kita pindahkan dia menjadi pangkatnya T tambah 2, yaitu berdasarkan sifat logaritma ya, atau ln, atau sifat ln juga ya. Jadi di sana ln T ditambah 2 pangkat 2. Jadi 2 ini kita jadikan 1, di mana ini dia berpangkat 2 ya. Kemudian ln P ini kita kali 3 juga. Berarti di sini 3 ln P. 3-nya bisa kita kita jadikan 1, dia menjadi pangkatnya daripada P. Nah, C juga kita kali 3, berarti hasilnya adalah 3C, dapat diganti dengan konstanta baru misalnya K1. Ya, jadi perhatikan di situ kita gunakan sifat ln bahwa N dikali dengan ln A itu sama dengan, jadi N dikali dengan ln A ini sama dengan ln A berpangkat N ya. Jadi sifat ini yang kita gunakan, sehingga tadi kita peroleh ln T tambah 2 kuadrat, kemudian ln P pangkat 3 ya.
Oke. Nah, berikutnya lagi kita gunakan lagi sifat len. Di sini terdapat 3 suku yang berbentuk len dalam bentuk penjumlahan ya. Nah, ketiga bentuk len ini dapat kita satukan saja menjadi len. Bagian-bagian numerusnya 4T dikurang 1. Jadi kita pakai kurung siku dulu ya. Nah, ya ini kita tulis 4T dikurang 1. Jadi tiga bentuk len ini dapat kita sederhanakan, kita satukan dengan cara bagian-bagian ini yang di depan len ini kita kalikan. Jadi 4T dikurang 1 dikali T tambah 2 kuadrat dikali pi pangkat 3. Nah, ini dia sama dengan K1 ya. Jadi perubahan dari ini ke bentuk len tunggal ini itu kita juga gunakan sifat logaritma atau kita gunakan sifat len ya, sehingga diperoleh ini. Nah, selanjutnya untuk len sekian sama dengan K1, berarti bentuk ini 4T dikurang 1 dikali T ditambah 2 kuadrat dikali pi pangkat 3, itu dia sama dengan Euler berpangkat K1. Ya, jadi kita gunakan sifat bahwa len A sama dengan B, maka A sama dengan E atau Euler berpangkat B. Jadi kita gunakan sifat ini sehingga diperoleh bentuk yang terakhir ini. Ya, nah selanjutnya perhatikan di sana untuk ruas kanan ini E pangkat K1 itu merupakan konstanta. Jika untuk menyederhanakan penulisan E pangkat K1 kita ganti dengan konstanta K saja ya. Jadi untuk lebih sederhana penulisannya. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri ini sudah sederhana ya. Jadi kita substitusi kembali dalam variabel U dengan P. Di mana pada pemisalan sebelumnya yang kita misalkan yaitu ini ya. Jadi U sama dengan TP. Nah, dari situ dari pemisalan ini kita peroleh bahwa T sama dengan U per Pi. Jadi kita ganti pada hasil yang terakhir T sama dengan U per Pi. Jadi pada bagian ini ya T-nya kita ganti dengan U per Pi. Jadi kita tuliskan satu per satu. 4T berarti dia adalah 4U per Pi. Lalu dikurang 1. Kemudian ini juga ada T berarti kita ganti dengan U per Pi. Lalu ditambah 2 kuadrat ya. Jadi di sini P pangkat 3 ini sama dengan K. Oke. Karena ini merupakan bentuk perkalian, ini juga bisa kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Penyebut dia menjadi, jadi kita samakan penyebutnya untuk bentuk itu. Kita samakan penyebutnya, berarti hasilnya adalah 4U dikurang P dikali 1, berarti dikurang P. Baru di sini per P. Itu kita sudah samakan penyebutnya. Kemudian ini juga U per P ditambah 2, hasilnya adalah U ditambah Pi dikali 2, berarti hasilnya adalah 2Pi. Lalu ini juga dia per Pi ya. Jadi ini juga per Pi. Nah, ini per Pi. Kemudian ini tetap ya. Jadi yang bagian yang kedua ini dia kuadrat. Baru di sini pangkat 3 dia sama dengan K. Nah, sekarang perhatikan bentuk yang Pi pangkat 3. Pada bagian ini terdapat Pi kuadrat. Pada bagian ini Pi pangkat 1. Pi pangkat 1 dengan Pi pangkat 2 hasilnya adalah Pi pangkat 3. Pi pangkat 3 di sini juga pada bagian pembilang ada Pi pangkat 3. Sehingga bentuk itu dapat kita coret ya. Jadi Pi pangkat 3 per ini Pi pangkat 2, ini Pi pangkat 1. Berarti totalnya Pi pangkat 3. Berarti Pi pangkat 3 per Pi pangkat 3 sama dengan 1. Jadi tersisa ini kuadrat. Jadi kita tuliskan 4U dikurang Pi, kemudian U ditambah 2Pi kuadrat ini sama dengan K. Nah, selanjutnya kita kembalikan, jadi ini sudah sederhana ya, selanjutnya kita kembalikan dalam parabol XC berdasarkan pemisalan yang pertama. Ya, jadi kita kembali ke pemisalan awal untuk rumus daripada U dengan P. Jadi kita ambil ini ya. Jadi ini nanti pada hasil yang terakhir kita ganti U-nya dengan P-nya sesuai dengan pemisalan ini. Ya, sesuai dengan pemisalan ini. Oke. Jadi kita kembali ke hasil akhir. Kita substitusi U dengan P berdasarkan pemisalan pertama tadi ya. Jadi kita simpan di sini. Oke, jadi ini sebagai U dengan P-nya. Oke, kita ganti ke atas.
Pertama 4 kali U, berarti ini kita kali 4. Jadi langsung saja kita kalikan 4 kali 2X hasilnya adalah 8X. Kemudian 4 kali minus 5Y hasilnya adalah minus 20Y. Kemudian 4 kali 3 hasilnya adalah 12 ya. Selanjutnya di sini dikurang, jadi dikurang P, berarti ini. Berarti ini kita dikurang dengan ini, berarti nanti ini tandanya berubah ya. Karena dikurang berarti ini menjadi dikurang 2X. Kemudian jadi negatifnya kita kali masuk, berarti di sini dikurang 4Y. Di sini kurang 6, berarti dia menjadi tambah 6 ya, karena dikurang P. Ya oke. Untuk 4U dikurang P dia sama dengan ini. Ya. Lalu ini kita balas kurung, kemudian kita kalikan dengan ini. Sebagai yang bentuk kuadrat ya. Nah, U berarti kita tulis bentuk ini, yaitu 2X dikurang 5Y ditambah 3. Lalu ditambah 2Pi, berarti ini kita kali 2. Pertama 2X kita kali 2 hasilnya adalah 4X. 4Y kita kali 2 hasilnya adalah 8Y. Minus 6 kita kali 2 hasilnya adalah minus 12. Oke, ini ingat ini berpangkat 2 berdasarkan hasil yang kita peroleh. Ini sama dengan K. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. Suku yang sejenis dapat kita operasikan. Di sini ada 8X, di sini ada min 2X, berarti hasilnya dia adalah 6X. Kemudian variabel Y, di sini ada min 20Y, di sini ada minus 4Y, berarti hasilnya dia adalah 24Y, minus 24Y ya. Sekarang yang konstan 12 ditambah 6 itu hasilnya adalah 18. Oke. Jadi bagian itu dia sederhananya sama dengan ini. Nah, kemudian bagian yang berpangkat 2 kita operasikan juga yang sejenis. Di sini ada 2X, di sini ada 4X, berarti hasilnya adalah 6X. Kemudian yang memuat variabel Y, di sini ada 5Y minus ya. Di sana ada 8Y, berarti dia menjadi tambah 3Y. Kemudian yang konstan 3 dikurang 12 berarti dia min 9. Nah, ini dikuadratkan. Nah, ini sama dengan K. Jadi kita peroleh solusi daripada persamaan diferensial tersebut, yaitu 6X dikurang 24Y ditambah 18 dikali 6X ditambah 3Y dikurang 9 kuadrat sama dengan K. Oke, inilah solusi daripada persamaan diferensial pada soal nomor 1. Ya, jadi perhatikan langkah-langkahnya. Bagaimana menentukan solusinya jika persamaan diferensial yang kita tinjau dalam hal ini ya, dia memenuhi kasus yang ketiga. Ya, jadi perhatikan bahwa PD tersebut itu kita reduksi menjadi persamaan diferensial homogen dengan prosedur yang telah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya kita ingat bagaimana menyelesaikan PD homogen sehingga kita peroleh solusi yang yang sesuai ya. Nah, jadi ini solusinya yaitu 6X dikurang 24Y ditambah 18 dikali 6X ditambah 3Y dikurang 9 kuadrat sama dengan K. Oke, nah selanjutnya kita bahas untuk soal yang kedua ya. Sebagai soal yang kedua ya, untuk bagian kasus yang ketiga ini. Oke, jadi kita lanjut untuk soal yang kedua. Jadi untuk soal yang kedua kita tuliskan dulu soalnya yaitu 3Y dikurang 7X ditambah 7 ya, jadi 3Y dikurang 7X ditambah 7, kemudian di sini DX, selanjutnya dikurang buka kurung 7Y dikurang 3X ditambah 3, ini Y, ini dia sama dengan 0. Oke, ini sebagai soal yang kedua ya. Jadi 3Y dikurang 7X ditambah 7 DX kurang 7Y dikurang 3X ditambah 3 DY sama dengan 0. Oke. Nah, sebelum kita selesaikan, kita uji dulu apakah ini memenuhi kondisi atau kasus yang ketiga atau tidak. Jadi lihat saja di sini. Di sini terdapat 3Y. Pada bagian yang kedua terdapat 7Y. Berarti 3Y dikali berapa menghasilkan 7Y, berarti dia dikali dengan 7/3 ya. Jadi 3Y kita kali dengan 7/3 maka hasilnya adalah 7Y ya. Nah, sekarang
Bentuk ini coba kita kali dengan 7/3. Jadi di sana itu ada min 7x. Min 7x ya. Nah, bentuk ini jika kita kalikan dengan 7/3, maka hasilnya adalah minus 7 dikali 7 hasilnya adalah minus 49. Ini per 3x. Jadi ini yang kita peroleh pada saat yang memuat parabola x ini, minus 7x ini kita kali dengan faktor pengali yang sama tadi. 7/3 hingga hasilnya adalah minus 49/3x. Ini kita bandingkan pada suku yang kedua itu berbeda. Di sana itu adalah minus 3x. Berarti persamaan diferensial yang kedua ini dia memenuhi kasus yang ketiga. Ya, jadi selanjutnya kita selesaikan sebagaimana prosedurnya pada soal nomor 1. Jadi pertama-tama dari persamaan diferensial ini untuk menentukan solusinya kita misalkan ya. Jadi kita buat pemisalan yang serupa. Misalkan bahwa bentuk yang ini yang dikalikan dengan dx sebagai u, yaitu 3y dikurang 7x ditambah 7. Ini kita misalkan dia sama dengan u. Bagian yang kedua, teman-teman boleh misalkan ini sebagai p, di mana negatifnya kita ikutkan. Boleh juga ini saja yang dalam kurung. Jadi agar lebih sederhana ya, jadi kita ambil saja dalam kurung 7y dikurang 3x ditambah 3, ini kita misalkan dia sama dengan P. Nah, selanjutnya dari sini, kedua pemisalan ini kita tentukan bentuk diferensialnya untuk masing-masing ruas. Yang pertama dulu ini, kita tuliskan diferensialnya. 3y dikurang 7x ditambah 7. Bentuk diferensialnya adalah 3dy dikurang 7dx. Ya, untuk konstanta 7 dia sama dengan 0 ya. Nah, ini dia sama dengan u, bentuk diferensialnya adalah du. Nah, sekarang untuk bagian yang kedua kita tuliskan juga bentuk diferensialnya. Terus kiri terlebih dahulu. Di sini 7y menjadi 7dy dikurang 3x menjadi 3dx. 3 sendiri konstan, dia sama dengan 0. Nah, sementara P bentuk diferensialnya adalah dP ya. Jadi ini yang kita peroleh setelah masing-masing ruas dari kedua persamaan ini kita tuliskan dalam bentuk diferensial ya. Nah, berikutnya kita rumuskan dy dengan dx. Jadi terlebih dahulu ini saja ya, kita ikut saja dengan urutan yang ada ini. Pertama kita tentukan dy. Jadi dy rumusnya ya, jadi dy sama dengan dia nanti dalam bentuk per ya. Jadi ini matris bagian pembilang, di sini matris pada bagian penyebut. Nah, untuk penyebutnya itu matris koefisien. Kita tuliskan koefisiennya. Di sini dy letaknya pada kolom pertama. Koefisiennya 3 dengan 7. Berarti kita tulis 3 dengan 7. Untuk dx itu pada kolom kedua, koefisiennya minus 7 dengan minus 3. Berarti kita tulis minus 7 minus 3. Nah, selanjutnya untuk matris pada bagian pembilang dy. Jadi dy di sini karena dy yang kita hitung nanti dy ya. Jadi untuk dx itu koefisiennya tetap ditulis pada kolom yang kedua. Jadi di sini minus 7, di sini minus 3. Nah, sementara untuk dy yang letaknya pada kolom pertama, koefisiennya 3 dengan 7 kita ganti dengan nilai kanan. Jadi 3 kita ganti dengan du. Kemudian 7 kita ganti dengan dp. Oke, jadi inilah matris yang kita gunakan untuk menentukan dy. Nah, selanjutnya ini sama dengan ya, jadi prosedurnya sama pada soal nomor 1 tadi. Pertama, matris pada bagian pembilang itu kita kali silang sehingga nanti diperoleh determinannya. D dikali minus 3 hasilnya adalah minus 3 du. Lalu kita kurang dp dikurang minus 7 berarti minus 7 dp. Karena di sini kurang berarti dia sudah jadi plus 7 dp. Jadi awalnya tadi kurang karena hasil perkaliannya minus 7, ada tanda negatifnya sehingga dia jadi plus seperti ini ya. Nah, sekarang bagian penyebut pertama 3 kali minus 3 berarti min 9. Jadi kita tulis min 9 lalu dikurang 7 dikali minus 7 hasilnya adalah min 49. Berarti di sini sudah jadi apa? Min 49 ya, 49 maksudnya ya. Jadi di sini menjadi plus 49 ya. Min 9 ditambah 49 hasilnya adalah 40. Jadi ini dia per 40. Atau langsung saja ya. Kita tulis sebagai hasil daripada penyebut itu sebagai determinannya dia sama dengan 40. Jadi per 40. Nah, selanjutnya kita rumuskan untuk dy. Apa dx? Sama ya, jadi kita tuliskan bentuk matris yang serupa bentuknya dengan ini. Untuk matris penyebutnya sama, nanti kita gunakan ini berarti kita peroleh dia sama dengan 40. Jadi yang tersisa kita tinggal menghitung determinan daripada untuk matris pembilangnya.
Nah, sekarang dx. Dx dia letaknya pada kolom kedua. Berarti untuk koefisien dy tetap kita tulis yang letaknya pada kolom pertama. Jadi 3 dengan 7. Nah, untuk koefisien dx pada kolom kedua, minus 7 dengan minus 3 kita ganti dengan du dengan dp. Jadi minus 7 kita ganti du. Kemudian minus 3 kita ganti dengan dp. Ya, jadi seperti itu cara menuliskan matris pada bagian pembilang yang berkaitan dengan dx. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya ini. Jadi kita tulis dulu pernya ya. Pertama ini yang kita kali 3 dikali dp, berarti hasilnya adalah 3 dp, lalu dikurang 7 kita kali ke atas sana du, berarti hasilnya adalah 7 du. Nah, ini dia per 40. Oke, di sini kita sudah peroleh rumus daripada dy dengan dx dengan pemisalan seperti ini. Selanjutnya rumus u dengan p yang kita misalkan ini, rumus dy dengan dx yang kita peroleh ini kita substitusi ke persamaan diferensial pada soal nomor 2. Jadi ini sebagai u kita ganti u. Kemudian dx yang kita peroleh dx adalah ini. Jadi kita ganti ke sana dx dengan ini ya. Jadi ini sebagai bentuk daripada dx. Jadi ini dx, jadi u dikali dengan dx berarti u kali ini. Kemudian pada persamaan diferensial di sini kurang. Jadi dikurang 7y dikurang 3x ditambah 3 dia dimisalkan sebagai p. Berarti kita tulis p. Kemudian dy, berarti dy-nya kita tuliskan hasil yang diperoleh bahwa dy itu sama dengan ini. Ya, jadi kita ambil saja ini, kita copy saja ini agar lebih cepat ya. Jadi di sini. Oke. Jadi ini kurung ya. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah kita ubah persamaan diferensialnya dalam variabel u dengan p ya. Jadi selanjutnya hasil p yang antara persamaan diferensial yang terakhir ini kita sederhanakan sehingga nanti kita akan melihat bahwa ini merupakan persamaan diferensial homogen ya. Jadi pertama-tama per 40-nya kita coret. Jadi masing-masing ruas kita kali dengan 40. Berarti untuk bagian ini dia menjadi U dikali 3 dp dikurang 7 du. Per 40-nya kita coret. Selanjutnya dikurang P. Di sini juga per 40-nya kita coret. Berarti tersisa karena di sini negatif, di sini bertanda positif. Ya, ini dulu yang kita tulis ya. Boleh itu jadi 7 dp dikurang 3 du. Nah, ini dia sama dengan 0. 40 kali 0 juga hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, setelah per 40 kita hilangkan, selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang memuat dp dan suku-suku yang memuat du. Jadi pertama-tama boleh kita kumpulkan yang memuat dulu terlebih dahulu du. Kita dahulukan yang bertanda positif. Di sini ada minus p, di sini ada minus 3 du. Berarti hasilnya dia adalah 3p. Jadi minus p-nya kita kali masuk berarti menjadi positif 3p. Kemudian yang bagian lain di sini ada du, berarti u-nya kita kali masuk hasilnya adalah dikurang 7u. Nah, jadi du-nya kita tulis pada bagian luar. Nah, selanjutnya suku-suku yang memuat dp. Pada bagian ini ada, berarti u-nya kita kali masuk. Jadi kita tambah ya, karena di sini yang pertama kita tulis adalah bagian yang bertanda positif. Jadi u dikali 3 hasilnya adalah 3u. dp-nya nanti di luar kita simpan ya. Kemudian bagian ini juga ada dp, berarti minus p kita kali masuk berarti dikurang 7p. Lalu di sini dp sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang lihat untuk PD yang terakhir ini. Ini merupakan PD homogen ya, karena untuk bagian du di sini dikalikan dengan fungsi homogen berderajat 1 karena p-nya berderajat 1, dia pangkat 1, u-nya juga pangkat 1, berarti ini fungsi homogen derajat 1. Begitupun bagian ini, u-nya pangkat 1, p-nya pangkat 1. Berarti ini PD homogen fungsi homogen derajat 1. Sehingga PD yang dihasilkan ini itu merupakan PD homogen dengan derajat 1. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita selesaikan ini sebagaimana pada contoh soal yang pertama ya. Jadi jika kita sudah peroleh bentuk PD homogen seperti ini, langkah selanjutnya kita buat pemisalan. Jadi misalkan
Misalkan jadi pemisalannya boleh U sama dengan TP, boleh P sama dengan TU. Misalkan P sama dengan TU. Jadi pada contoh yang pertama tadi yang kita gunakan pemisalan adalah U sama dengan TP, sehingga kita memperoleh solusi. Nah, selanjutnya coba kita gunakan pemisalan yang kedua, yaitu P sama dengan DU. Ya. Nah, dari pemisalan ini kita tentukan diferensial P. Jadi dP sama dengan diferensial dari T dikali U. Hasilnya adalah T DU ditambah U DT. Ya, jadi nanti P sama dengan TU kita substitusi ke PD, DP sama dengan ini kita juga substitusi ke PD. Jadi kedua bentuk itu kita substitusi dari persamaan diferensial yang terakhir ini. Jadi yang pertama, di sana ada 3P, berarti P-nya kita ganti dengan TU. Berarti 3 TU. Lalu dikurang dengan 7U. Jadi U-nya tetap ya, karena yang kita misalkan adalah P. Selanjutnya DU-nya juga tetap, jadi U dengan DU tetap. Kemudian ditambah dengan 3U tetap. Yang ada P-nya saja kita ganti, 7P berarti adalah 7TU. Kemudian DP kita ganti dengan ini. Ya, jadi DP berdasarkan pemisalan ini kita peroleh bahwa DP sama dengan ini. Jadi kita ganti DP pada bentuk ini dengan ini. Jadi jika kita tuliskan hasilnya, yaitu T DU ditambah, jadi kita geser ke samping dulu ya, T DU ditambah U DT. Ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, yaitu setelah kita substitusi apa yang kita misalkan dan rumus daripada DP. Selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang memuat DU dengan DT ya. Jadi kita kumpulkan suku-suku yang memuat DU dengan DT. Terlebih dahulu boleh DU dulu yang kita kumpulkan. Berarti pada bagian ini ada DU, berarti kita tulis 3TU. Jadi 3TU dikurang 7U untuk bagian ini ya. Nah, selanjutnya kita cari bagian yang lain yang memuat DU. Berarti bagian ini. Perhatikan di sini terdapat T. Jadi nanti untuk bagian dalam kurung ini kita kalikan dengan T. Sehingga hasilnya yang pertama T dikali dengan ini, batasnya adalah 3TU. Lalu di sini kurang ya, jadi kurang T kita kalikan ke sini, batasnya adalah 7T kuadrat U. Jadi 7T kuadrat U. Nah, itu sudah suku yang terakhir. Berarti di sini kita balas kurung, lalu kita tulis pada bagian luar DU. Nah, selanjutnya kita kumpulkan suku yang memuat DT. Nah, di sini itu hanya suku ini saja ya yang ada DT-nya. Berarti ini kita kalikan ke sana. Jadi kita tambah ya, karena di sini U-nya itu plus UDT, berarti kita tambah. U-nya kita kali masuk ke sini, berarti kita peroleh, atau tidak perlu kita kali masuk, cukup kita tulis begini U, kemudian dikalikan dengan ini ya. Jadi 3U dikurang 7TU, karena nanti U-nya juga pada bagian dalam kurung ini akan kita keluarkan ya, artinya kita faktorkan. Jadi U bagian ini tetap kita tulis pada bagian luar. Kemudian di sini DT ya. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lakukan pemfaktoran di mana pada bagian yang ada pada bagian yang memuat DU ini, kita lihat di sini setiap suku itu ada U-nya. Jadi U-nya pada bentuk itu yang kita keluarkan ya. Jadi U kita tulis pada bagian luar, lalu yang dalam kurung perhatikan di sini ada 3TU dengan 3TU, itu sejenis. Bentuk ini dengan ini tuh hasilnya adalah 6TU. 6TU, U-nya kita keluarkan berarti dia menjadi 6T. Ya, 7 menjadi 7 karena U-nya kita keluarkan. 7T kuadrat U dia menjadi 7T kuadrat. Jadi U-nya kita tulis pada bagian luar. Kita faktorkan ya. Lalu di sini DU. Kemudian untuk bagian yang kedua yang memuat DT, U pada bagian ini kita keluarkan. Berarti ditambah, karena pada bagian di luar ini ada U juga, berarti dia menjadi U kuadrat ya. Berarti dalam kurung menjadi U-nya kita keluarkan, berarti tersisa 3. U-nya kita keluarkan, berarti tersisa 7T. Lalu di sini DT. Jadi kita arahkan PD yang terakhir ini menjadi persamaan diferensial parabol terpisah ya. Nah, selanjutnya
kita kumpulkan karena di sini DU, berarti pada bagian ini itu variabel yang bentuk yang memuat variabel T ini kita hilangkan. Begitupun pada bagian yang kedua, ya. Karena di sini DT, maka pada bagian ini U kuadrat kita hilangkan, ya. Berarti masing-masing ruas kita bagi dengan 6T dikurang 7 dikurang 7T kuadrat, kita bagi dengan ini dengan U kuadrat. Jadi setiap suku dari ruas kiri maupun kanan kita bagi dengan ini, ya. Jadi pertama di sini bagian ini dulu yang memuat DU kita bagi dengan ini. Berarti dari bentuk itu kita hasilkan yang memuat variabel T itu kita coret, terdapat U per U kuadrat. Berarti tersisa 1 per U. Jadi pada bagian itu kita hasilkan 1 per U DU. Ya, dimana bentuk ini kita bagi dengan ini. Selanjutnya bagian yang memuat DT, lihat bentuknya. Ini kita bagi dengan ini, berarti U kuadratnya hilang, ya. Kita coret, berarti tersisa dia dalam bentuk per, ya. Jadi per di sini. Jadi bentuk kuadratnya untuk U-nya hilang karena U kuadrat dibagi dengan kuadrat. Selanjutnya ini per ini, berarti yang ini kita tulis kita secara berurutan kita tulis bentuk ini. Kita tulis yang konstannya dulu -7. Lalu bagian yang memuat variabel T pangkat 1, ya, dikurang dengan -7T kuadrat, ya, sebagai pembilang yaitu 3 dikurang 7T. Nah, ini dia DT. Ruas kanan juga 0 kita bagi dengan ini, maka hasilnya tetap sama dengan 0. Oke. Jadi itu hasilnya. Hasil yang terakhir kita lihat bahwa PD yang terbentuk itu merupakan persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi U pada bagian ini tidak memuat variabel T, DT pada bagian ini tidak memuat variabel U. Ya, dimana selanjutnya bentuk ini jika kita integralkan masing-masing ruas, jadi langkah selanjutnya setelah kita pisah seperti ini, ya, antara DU dengan DT, selanjutnya bentuk itu kita integralkan, ya. Jadi pertama ini integralnya, jadi terlebih dulu kita tulis. Jadi kita tulis integral jadi ruas kiri kita integralkan, ya, lalu ditambah dengan integral ini kita tulis bentuk itu, ya. Kita terlebih dahulu kita tulis bentuk itu, ya. Jadi -7 ditambah untuk pembilang dulu, ya. Untuk pembilang yaitu sebagai pembilangnya yaitu 3 dikurang 7T. Untuk penyebutnya yaitu jadi 3 dikurang 7T. Untuk penyebutnya -7 ditambah 6T dikurang 7T kuadrat DT. Oke, untuk ruas kanan, karena ruas kiri kita tuliskan dalam bentuk integral, maka 0 itu dia menjadi konstan, ya. Jadi perhatikan perubahannya, ya. Jadi jika bentuk ini pada langkah selanjutnya kita tulis dalam bentuk integral, maka 0 itu kita ubah menjadi konstan, ya. Nah, selanjutnya kita integralkan masing-masing, jadi ini dapat secara langsung kita tentukan hasilnya, ya. Jadi tidak perlu seperti soal nomor 1 di mana bentuk yang seperti ini kita ubah terlebih dahulu dengan mencari nilai A dengan B, ya, yang sebagaimana pada soal nomor 1 tadi. Nah, pada bagian ini bentuk ini dapat secara langsung kita integralkan, ya. Jadi pertama ini integral 1 per U di U, dia sama dengan ln U, ya. Jadi dia hasilnya adalah berbentuk ln U. Kemudian ditambah, nah, perhatikan bagian penyebut ini, -7 ditambah 6T dikurang 7T kuadrat. Nah, bentuk ini penyebut ini jika diturunkan hasilnya adalah -70, jadi kita turunkan terhadap T, -70, 6T turunannya adalah 6. Di sana kurang, ya, jadi kurang 7T kuadrat turunannya adalah 14T. Jadi 2 dikali ke depan berarti ketemu 7, hasilnya 14. Kemudian pangkatnya kita kurang 1 berarti pangkat 1. Nah, sekarang bandingkan hasil turunan penyebut ini dengan pembilang, yaitu 3 dikurang 7T. Ternyata itu keduanya hanya berbeda pada hanya berbeda kepada koefisiennya saja, ya. Di mana bentuk ini dapat kita urai menjadi, jika kita keluarkan 2, maka dia hasilnya adalah dalam kurung dia hasilnya adalah 3 dikurang 7T.
Jadi 3 dikurang 7T. Nah, di sini kita melihat bahwa sebagai turunan dari penyebut dia hasilnya adalah 2 dikali 3 dikurang 7T. Ternyata 3 dikurang 7T itu sama dengan pembilang di atas. Artinya dia hanya berbeda di angka 2 ini. Jika kondisinya demikian, maka bentuk pembilang ini dapat diarahkan agar sama dengan turunan penyebut. Yaitu, di sini kita lihat bahwa turunan penyebut itu bentuk pembilang ini kita kali 2. Ya, jadi ketika penyebut diturunkan maka dia hasilnya sama dengan pembilang. Nah, di sini tadi karena kita kali 2, maka agar senilai kita kali 1/2 pada bagian ini. Ya, jadi kita lakukan manipulasi aljabar seperti itu sehingga pembilang ini itu sama dengan turunan dari penyebut. Tapi ingat, manipulasi aljabar dalam bentuk integral ini yang dengan metode seperti ini itu yang boleh kita tambahkan itu hanya konstanta seperti ini, ya. Jadi seperti angka 2 ini ya, konstanta 2 ini yang boleh kita tambahkan ke sana. Jadi selanjutnya kita bisa menuliskan hasil integralnya. Jadi 1/2 itu kita tulis jadi 1/2. Kita hapus dulu ini untuk bagian turunan yang tadi ya, ini. Nah, sekarang 1/2 selanjutnya ini, karena penyebut ketika diturunkan hasilnya sama dengan pembilang, maka integral daripada bentuk ini dia sama dengan ln daripada penyebut, yaitu ln minus 7 ditambah 6T dikurang 7T kuadrat. Nah, ini dia sama dengan C. Oke, jadi itulah hasilnya ya. Jadi perhatikan bentuk-bentuk integran sehingga hasil integralnya adalah dia berbentuk ln, yaitu ketika penyebut diturunkan hasilnya sama dengan pembilang, maka dia hasilnya adalah ln daripada penyebut. Oke, nah selanjutnya hasil yang terakhir ini merupakan solusi dalam variabel U dengan T. Selanjutnya kita kita sederhanakan bentuk ini, kita kembalikan dalam parabol X dan Y. Jadi terlebih dahulu kita kembalikan T dalam parabol U dengan P. Jadi di sini karena ada per 2, berarti dapat dihilangkan masing-masing ruas kita kali 2. Berarti ini menjadi 2 ln U. 2 ln U dapat ditulis menjadi ln U kuadrat ya, jadi menggunakan sifat ln ya. Jadi pertama masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali 2. Berarti di sini 2 ln U. 2 ln U itu sama saja dengan ln U kuadrat. Selanjutnya tambah ini kita kali 1/2, berarti 1/2-nya kita coret. Jadi tersisa ln. Nah, di sini dapat langsung kita substitusi T ya. Jadi pada bagian ini tadi kita misalkan itu bahwa pi itu sama dengan U dikali T ya, pemisalan yang kedua tadi untuk solusi homogen. Nah, dari sini kita peroleh bahwa T itu sama dengan pi per U. Jadi pada bentuk ini kita ganti T dengan ini ya, berarti kita tulis T sama dengan pi per U, berarti minus 7 ditambah 6T, berarti 6 pi per U ya, lalu dikurang dengan 7 T kuadrat, berarti 7 pi kuadrat per U kuadrat ya. Nah, ini dia sama dengan C. Jadi kita sudah kembalikan dalam variabel U dengan P ya. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita kembalikan dalam parabol X dan Y. Oke. Nah, berikutnya kita tuliskan ln U kuadrat ditambah bentuk ini kita sederhanakan jadi ln ini bentuk ini bisa kita ubah di mana dia penyebut U kuadrat. Jadi bentuk itu menjadi, berarti ini dikali dengan U kuadrat, berarti dia menjadi minus 7U kuadrat. Ini karena sudah ada per U, berarti ini kita masing-masing bentuk ini kita kali U. Ini yang di atas kita kali U, berarti hasilnya adalah 6UP. Penyebut kita kali U, berarti hasilnya adalah U kuadrat, berarti dia sudah penyebut U kuadrat. Ini U kuadrat juga berarti tetap ditulis pembilangnya yaitu 7 pi kuadrat. Jadi ini per ya, penyebutnya secara keseluruhan itu adalah kuadrat ya. Nah, ini dia sama dengan C. Oke, sama dengan C. Nah, berikutnya lagi, sesuai dengan aturan ln, ketika dijumlahkan maka bentuk itu dapat kita sederhanakan dengan mengalihkan bagian numerisnya. Jadi pada bagian ini dia adalah U kuadrat,
pada bagian len yang kedua ini dia numerusnya adalah ini. Jadi kita tulis bentuk itu. Kita kalikan ya antara U kuadrat dengan bentuk ini. Semoga dengan menggunakan sifat len. Jadi pertama ini yang kita tulis yaitu minus 7 U kuadrat ditambah 6 U dikali Pi dikurang 7 Pi kuadrat. Dia bentuknya per U kuadrat. Oke, jadi bentuk ini secara keseluruhan yang ditulis dalam len ya. Jadi len U kuadrat dikali ini. Nah, ini dia sama dengan C ya. Jadi masih sama dengan C. Nah, selanjutnya perhatikan U kuadratnya dapat kita coret ya. Jadi tersisa len ini sama dengan C. Karena dia berbentuk len minus 7 U kuadrat ditambah 6 UP dikurang 7 Pi kuadrat sama dengan C. Berarti ini kita tuliskan minus 7U kuadrat ditambah 6U Pi dikurang 7 Pi kuadrat itu dia sama dengan E pangkat C ya. Jadi kita gunakan lagi sifat len bahwa len sekian sama dengan C, berarti sekian itu sama dengan E pangkat C, atau bisa ditulis dalam konstanta baru yaitu misalkan K1 ya. Jadi kita gunakan K1 terlebih dahulu karena pada ruas kiri itu akan kita kalikan dengan min 1 ya, karena di sini kita jadikan positif ini. Nah, selanjutnya masing-masing ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan min 1. Tujuannya agar yang berbentuk kuadrat itu bertanda positif. Jadi pertama ini kita kalikan dengan min 1, berarti hasilnya adalah 7. Jadi hasilnya adalah 7 U kuadrat. Jadi kita satukan yang ada yang berpangkat 2. Ini juga kita kalikan min 1, hasilnya adalah 7 Pi kuadrat. Ini kita kali min 1, hasilnya adalah dikurang 6 UP. Nah, ini dia sama dengan ini kita kalikan min 1, berarti min K1 dapat diganti dengan konstanta baru ya. Nah, selanjutnya ini dapat kita, jadi ini sudah sederhana. Selanjutnya kita substitusi U dengan Pi berdasarkan pemisalan yang pertama. Jadi kita ambil pemisalan kita untuk soal nomor 2 ini. Oke, jadi pemisalan yang pertama pada soal nomor 2 ya, ini sebagai pemisalan yang pertama. Kita ambil dulu ini. Dan nanti untuk U dengan P yang dirumuskan seperti ini, kita substitusi pada hasil yang terakhir ya. Jadi kita substitusi pada hasil yang terakhir. Jadi penyelesaiannya lumayan panjang ya. Oke. Jadi di sini oke. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa U-nya sama dengan 3Y dikurang 7X ditambah 7, sementara P-nya sama dengan 7Y dikurang 3X ditambah 3 ya. Jadi kedua bentuk ini kita substitusi pada solusi yang terakhir. Karena di sini 7, di sini juga 7, kita tulis 7 baru dalam kurung, jadi atau kita tulis saja satu masing-masing saja ya. Jadi 7 dikali U kuadrat berarti 7 dikali 3Y ya. Sebagai U-nya ya, 3Y dikurang 7X ditambah 7 ini dikuadratkan. Lalu ditambah 7 Pi kuadrat berarti 7 Pi-nya kita ganti 7Y dikurang 3X ya. Kemudian ditambah 3 ini kuadrat ya. Lalu dikurang, jadi kurang untuk 6 UP. Berarti 6 dikali U-nya itu adalah 3Y dikurang 7X ditambah 7. Ini sebagai U dikali P. Berarti 7Y dikurang 3X ditambah 3. Ini sama dengan K. Oke. Inilah solusi daripada persamaan diferensial tersebut yang kita tulis dalam parabol X dan Y. Jadi solusinya yaitu 7 dikali 3Y dikurang 7X ditambah 7 kuadrat ditambah 7Y ya, jadi ditambah 7 dikali 7Y dikurang 3X ditambah 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3Y dikurang 7X ditambah 7 dikali 7Y dikurang 3X ditambah 3 sama dengan K. Oke. Jadi inilah sebagai solusi untuk soal nomor 2 ya. Jadi teman-teman ingat
bagaimana menyelesaikan. Karena untuk kasus yang ketiga ini persamaan diferensial yang diberikan itu kita reduksi menjadi persamaan diferensial homogen ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana menyelesaikan suatu persamaan diferensial homogen, di mana persamaan diferensial homogen kita selesaikan dengan mengubahnya menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi yang tidak kalah penting dalam menyelesaikan atau menentukan solusi dari persamaan diferensial seperti ini, yaitu bagaimana teman-teman menggunakan teknik integrasinya. Misalkan seperti ini ya, bagaimana melihat suatu bentuk integran sehingga kita bisa ubah dia dalam bentuk seperti ini ya. Oke. Jadi ini saja untuk materi jenis persamaan diferensial yang ketiga sebagai persamaan diferensial order 1 derajat 1. Di mana ini sudah kasus yang ketiga ya. Untuk bagiannya, untuk jenis yang ketujuh ya, untuk jenis yang ketujuh ini merupakan materi untuk kasus yang ketiga sebagai materi terakhir. Oke, sekian.